warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam taslima. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hadirin sahabat MUI Cimahi yang Allah muliakan. Keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan, Nabi SAW menyampaikan bukan hanya man shoma Ramadan, tapi Nabi pun mengatakan di dalam riwayat lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar didasari dengan keimanan, dia berharap keberkahan pahala yang berlimpah di hadapan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Maka di hari-hari menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, baik sekali bagi kita untuk mempersiapkan, benar-benar mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan tanpa alasan. Nabi SAW saja yang sudah dijamin surganya, Nabi beritikaf full 10 hari lamanya di masjid karena untuk menyambut keistimewaan dari Lailatul Qadar. Apa keistimewaan Lailatul Qadar yang bisa kita dapatkan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menunjukkan satu surat, khusus satu surat Al-Qadar. Cukup kemuliaan Al-Qadar dari 114 surat sampai Allah harus mengkhususkan satu surat khusus dengan surat Al-Qadar. Ini menunjukkan betapa pentingnya Al-Qadar ini untuk kehidupan kita. Keberkahan umur kita semua, hadirin ikhwatiman, itu ditentukan melalui bagaimana kita menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir menyambut Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini di malam Al-Qadar. Para ulama membahas Al-Quran yang mana yang dimaksud diturunkan di malam Al-Qadar. Yang dimaksud, kata para ulama, ini adalah Al-Quran yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ila Baitil Izzah atau ila Sami'id dunia, ke langit dunia. 114 surat sekaligus 30 juz diturunkan, bukan yang dimaksud adalah kepada Nabi, namun ke langit dunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena turunnya Al-Quran ini, kemudian malam ini menjadi malam yang begitu mulia. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diturunkan melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Maka malam itu menjadi malam yang paling mulia karena turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadirin ikhwati iman, mengapa malam itu dinamakan dengan Al-Qadar? Ada beberapa alasan kata para ulama. Al-Qadar ini bermakna azim, bermakna agung. Karena malam itu begitu agung. Bukankah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Hadirin, kata para ulama, jika Allah bertanya dengan wa ma adraka ma itu sebagai isyarat bahwa Allah hendak memberitahu sesuatu yang mustahil manusia ketahui. Keutamaannya mustahil manusia ketahui. Maka kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Kemudian Allah menyampaikan, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Andaikan kita akumulasikan 1000 bulan itu, maka kurang lebih 83 tahun keberkahannya. Ikhwati iman, ketika di malam itu kita beribadah kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, menghidupkan malam, memperpanjang sholat, kita bertobat kepada Allah, maka ibadah di malam itu akan senilai seolah-olah keberkahannya, pahalanya seolah-olah sebanyak 83 tahun. Dan di sini keberkahannya umur umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa umat Nabi Muhammad ini rentang kehidupannya begitu pendek. A'maru ummati baina sittin ila sab'in.
Umur umatku itu hanya rentang 60 sampai 70 tahun saja. Sedangkan umat-umat yang terdahulu, mereka umur-umurnya begitu panjang. Bisa sampai 1000 tahun. Maka apa yang membedakan umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad SAW? Itu adalah dari keberkahan Lailatul Qadar. Kekhususan kemuliaan Lailatul Qadar inilah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Andaikan di 10 terakhir usia kita menghidupkan malam di setiap tahun, andaikan ada 10 tahun saja di setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita isi beribadah kepada Allah, maka kurang lebih ada 830 tahun keberkahan pahala. Siapa di antara kita, sahabat MUI semua, yang mampu kita membaca Al-Quran 83 tahun tidak terputus-putus? Siapa di antara kita yang bisa berzikir, bertobat 83 tahun tidak terputus-putus? Maka keberkahan umur kita itu ditentukan mulai Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kemudian dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya. Kemuliaan Lailatul Qadar ini ditunjukkan melalui sambutan seluruh malaikat, bahkan Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Seluruh malaikat itu merayakan malam Al-Qadar ini. Maka sangat sayang sekali andaikan ketika seluruh malaikat ini turun dari langit ke bumi, kemudian ternyata manusia hanya mengisi malam-malamnya dengan istirahat saja. Ketika para malaikat semuanya menyambut malam ini, keberkahan malam ini, bahkan siap mencatat segala keinginan kita, min kulli amr, apapun urusan kita yang diinginkan. Mungkin kita punya urusan mulai anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Minta kepada Allah, apalagi yang lebih mulia dari itu adalah urusan-urusan akhirat. Kita diinginkan diberikan surga yang mulia, kita diberikan perlindungan oleh Allah dari siksa api neraka. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat tepat untuk bermunajat kepada Allah, meminta kemuliaan, keberkahan itu. Min kulli amr, segala urusan para malaikat siap mencatat kita. Namun keberkahan Lailatul Qadar itu terbatas. Hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan Lailatul Qadar itu hanya terbatas ketika terbit fajar, maka berhentilah kemuliaan itu. Maka kata para ulama, wajar Al-Qadar secara makna yang lain itu adalah sempit. Karena ketika malam itu diisi malam-malam itu oleh para malaikat yang siap mencatat segala kebutuhan-kebutuhan manusia. Maka hadirin ikhwati iman rahimani rahimakumullah, sudah layaknya di 10 malam terakhir kita bersungguh-sungguh untuk mengisi malam-malam itu. Seperti halnya sampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhalal ashrul awakhir, kalau datang 10 hari terakhir, Nabi SAW syadda mi'zarahu. Beliau menguatkan ikat pinggangnya, siap-siap untuk beribadah. Beliau menjauhi istri-istrinya. Ahya lailahu. Nabi menghidupkan malamnya semalam suntuk, Nabi tidak tidur. Wa ayqadha ahlahu, bahkan anak istrinya diajak untuk menghidupkan malamnya untuk menyambut Lailatul Qadar. Maka ini diantara sunnah terbaik bagaimana kita menyikapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah dengan mengisinya 10 hari. Jika memang kita tidak mampu seperti halnya Nabi SAW, minimal-minimalnya di setiap malam kita hadir. Kalaupun kita tidak mampu hadir di khotiman di setiap malam itu, kita tidak bisa mengisi seluruh setiap malam, maka pilih malam-malam ganjil. Karena Nabi di dalam riwayat lain mengatakan, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Isi malam-malam ganjil itu untuk beribadah kepada Allah. Kalaupun kita tidak mampu di malam-malam ganjil itu, pilih malam-malam yang dikuatkan oleh para ulama. Madhab Syafi'i lebih menguatkan malam 21, 23. Kalau Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memilih malam 27. Kalaupun tidak, setidaknya jumhur ulama lebih menguatkan di malam 27. Namun hadirin ikhwati iman, yang pasti dari seluruh malam-malam itu ada malam-malam yang mulia. Seluruh malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Maka layaknya bagi kita semua, jangan sampai kita terganggu dengan sibuknya menyiapkan lebaran. Menyiapkan pakaian-pakaian untuk Idul Fitri. Tapi siapkan keberkahan umur kita melalui keberkahan Lailatul Qadar dengan mengisinya ibadah-ibadah di setiap malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin ikhwati iman,
Semoga Allah berikan semangat untuk kita semua keistiqomahan dalam kebaikan untuk mengisi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.